gedung ini sudah ditanggung pemerintah, tapi sampai sekarang tiap anak itu suruh bayar uang gedung. Ada yang 1.500, ada yang 1.650 per anak. Kalau nggak bayar, bisa bayar, nanti di akhir lulusan di total suruh bayar. Nggak bayar, ijazah ditahan. Saya punya bukti. Ini bukan pungli. Tolong buka pipa supaya kepala dinas Pak Arif, kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dipecat. Selamat siang Pak Bri. Selamat siang Pak Yudin. Ada acara apa Pak Bri datang ke BPK Provinsi Jawa Timur ini Pak? Ya, saya sebagai Ketua LSM MAPA dan Ketua LSM Forum Pendidikan, jadi intinya merasa kecewa dengan statement Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pak Arif. Katanya untuk sekolah SMA, SMK Negeri Jawa Timur tidak ada pungutan liar. Pak Arif, ojo lindungi kono bajingan koruptor kowe iki. Buktikan, aku nduwe data. Ojo jeplak ngomong-ngomong. Banyak terjadi pungli, pungutan liar yang ada di kabupaten ini. Ayo ketemu. Saya siap bawa data. Tolong buka pipa sebagai Gubernur Jawa Timur yang membuat statement apabila ada kepala sekolah yang terbukti pungli pungutan liar akan dicopot. Tak tagih janjimu sebagai Gubernur Jawa Timur. Saya punya data. Ojo hanya omong-omong tok. Jadi nanti saya laporkan juga ke Gubernur. Semua data saya kirim ke sana. Saya mohon kepada Gubernur harus konsisten dengan statement Bu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur. Itu punglinya meliputnya apa aja Pak? Banyak pungli sebenarnya. Jadi intinya sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal A, Pak bacakan biar nggak salah. Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 huruf A melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik yang orang tua atau wali atau walinya dalam bentuk apapun. Sedangkan huruf B melarang komite sekolah menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan atau seragam sekolah. Jadi jelas sebenarnya. Tapi ternyata dalam lapangan masih banyak pungutan liar. Misalnya untuk masalah sumbangan komite. Namanya sumbangan itu kan sukarela sesuai dengan statementnya Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Gadah. Jelas namanya sumbangan itu tidak ada paksaan, sukarela, walaupun orangnya mampu pun nggak nyumbang nggak apa-apa. Nah ini enggak ditentukan dipakai miskin, anak yatim, semua ditarik, ditentukan oleh komite. Itu hampir seluruh SMA SMK di Kabupaten Nganjuk Pak ya? Kabupaten Nganjuk seperti itu. Yang kedua, sumbangan uang gedung, rumah tani ini uang gedung. Uang gedung ini sudah ditanggung pemerintah, tapi sampai sekarang tiap anak itu suruh bayar uang gedung. Ada yang 1.500, ada yang 1.650 per anak. Kalau nggak bayar, bisa bayar, nanti di akhir lulusan di total suruh bayar. Nggak bayar, ijazah ditahan. Saya punya bukti. Ini bukan pungli. Tolong buka pipa supaya kepala dinas Pak Arif, kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dipecat. Melindungi para koruptor, orang maling. Jadi saya mohon kepada
mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Laporan yang sudah masuk ini segera ada tindak lanjut. Biar ada shock terapi. Orang maling-maling menghentikan tindakan pungli dengan dinas pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada segera diaudit. Untuk pengajuan tadi berapa sekolahan Pak untuk yang di Nganjuk ini Pak? Ini hanya cuma satu sekolah, sementara nanti sekolah lainnya menyusul. Sekali lagi mohon kepada Bapak Kepala BPK Provinsi Jawa Timur segera ada tindakan untuk segera mengaudit sekolah yang yang dilaporkan oleh Mas Ahmad tadi. Jadi biar ke depannya itu loh nggak ada pungli. Tapi ternyata sekarang uang itu ya Mas masih dijalankan. Untuk komite, jadi tugasnya komite sebenarnya membantu wali murid, meringankan beban wali murid. Ternyata selama ini dalam prakteknya komite itu hanya dipakai oleh kepala kelas sebagai alat stempel untuk pungutan liar seperti itu. Seharusnya komite itu dari pemerintah pusat sana segera dibubarkan saja. Kayak enak manfaatnya. Orang bela wali murid meringankan beban wali murid justru malah memberatkan. Di alat stempel ya kepala sekolah. Prakteknya uang komite itu yang mengelola bukan komitenya, bayarnya mesti dari satu ke sekolah. Nah ini kan nggak benar. Jadi intinya seperti itu, komite itu segera dibubarkan. Gak ada manfaatnya bagi wali murid atau orang tua murid untuk sekolah. Gak benar. Sebenarnya seharusnya ada pertanggungjawaban penggunaan uang dari komite itu kepada wali murid. Tapi selama ini ada, nggak ada. Mudah-mudahan nanti Ibu Gubernur juga mendengar statement saya ini sesuai dengan janjinya. Kalau ada kepala sekolah yang melakukan pungli segera dipecat. Nggak usah pandang bulu, tak tagih Bu Gubernur, Bu Kofifa. Jadi seragam juga seperti itu. Masih ada banyak sekolah yang menjual seragam, harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga umum di toko-toko itu. Nah ini kan jadi termasuk tindakan nggak benar. Nggak pengen sugih. Kepala sekolah. Orang saya jadi guru. Guru itu jabatan yang mulia, jabatan yang luhur. Nggak pengen sugih ya jadi pedagang, jadi koruptor. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tegaskan tak ada pungli di sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Bawa menegaskan tidak ada praktik pungutan liar di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Semua kebutuhan biaya pendidikan dibahas secara terbuka bersama sekolah dan komite, berpedoman pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Aris juga memastikan tidak ada ijazah siswa yang ditahan. Ijazah lulusan 2024 dan 2025 sudah diberikan, bahkan kini terintegrasi online sehingga bisa langsung dicetak. Jika masih ada kendala, masyarakat bisa melaporkan lewat kanal aduan resmi Dinas Pendidikan Jatim termasuk hotline atau email resmi. Jadi bagaimana menurut Sobat Memo? Hari ini Kacapdin di seluruh Jawa Timur adalah batas akhir menertibkan hari ini. Batas akhir menertibkan bahwa tidak boleh ada koperasi sekolah yang menjual seragam. Koperasi sekolah harus terus hidup, tetapi bahwa dilarang menjual seragam untuk sementara ini. Kalau ada Kacapdin yang belum menyelesaikan tugasnya hari ini, maka sanksinya non-job. Kalau ada kepala sekolah, SMA maupun SMK, yang tidak menertibkan sampai dengan hari ini, maka sanksinya juga non-job. Jadi saya rasa ini. Kofifah juga mempersilahkan wali murid yang sudah terlanjur beli seragam untuk mengembalikannya ke sekolah. Uang pembayaran seragam juga harus dikembalikan utuh
ke wali murid.